Dengan ekspresi yang senyum jahat itu, temannya ini langsung ya punya pikiran yang aneh untuk si Citra dan siap-siap naburin bubuk itu ke kamarnya. Dan ini momentumnya guys, siap-siap kalian. Jadi sesampainya di kamar Citra nih, langsung buru-buru temannya ini nabur-naburin apa tuh kayak bedak itu di ruangan kamarnya Citra. Hello everybody, balik lagi dengan aku di Cita Mading. Terima kasih udah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mata kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys, dan kemana-mana biar nggak ketinggalan cerita-cerita horornya. Jangan lupa di subscribe. Masih di Cita Mading guys, cerita kali ini tentang salah satu atau seorang biduan dangdut yang katanya dia ini menggunakan susuk atau penglaris gitu agar jasa dia ini bisa dipakai terus dan tiap hari ada job manggung. Ya namanya juga biduan dangdut, pasti banyak deh saingan-saingan di luar sana yang lumayan wow. Jadi gara-gara dia ini menggunakan susuk, jadwal manggung dia ini nggak pernah sepi guys, rame panggilan terus. Jadi gimana, masih penasaran dengan kelanjutan cerita dari si penyanyi dangdut ini? Seperti biasa, siapkan dulu cemilan-cemilan kalian biar hidup kalian itu tentram dan sejahtera. Jika sudah, langsung kita mulai. Jadi guys, cerita ini hanya sekadar khayalan atau cerita fiktif dari para narasumber atau pembuat cerita. Gak ada unsur-unsur apapun dalam cerita ini guys. Jika kalian merasa takut, kalian bisa skip video ini. Dan jika kalian penasaran dengan video ini, simak sampai habis guys. Jadi di tahun 2000-an, sebut saja nama dia ini Citra. Citra ini seorang biduan dangdut pantura guys. Ya, postur tubuhnya yang di atas rata-rata. Dengan tampilan yang seksi dan wajahnya yang anggun rupawan, siapa saja pasti bakalan datang kalau dia ini manggung. Membuat siapa saja yang melihat penampilan Citra ini bakalan terpana gitu guys dengan aksi panasnya itu. Wah. Jadi rupanya guys, dibalik ramainya job si Citra ini ternyata memakai susuk itu. Alasan si Citra ini memakai susuk itu biar rame job, katanya kayak gitu. Di balik itu semua guys, ternyata ada dampak negatif dari pemasangan susuk itu. Jadi ceritanya gini guys, ceritanya ini udah 3 tahun si Citra ini menggunakan susuk. Jadi si Citra ini pakai susuk itu dari salah satu orang pintar, ya sebut saja dukun lah, yang Citra kenal dari temannya itu. Si temannya ini yang mengenalkan Citra sama dukun itu, rupanya dia juga menggunakan susuk dan sekarang sudah sukses guys. Sukses di dunia hiburan dangdut di desanya. Ya karena si Citra ini pengen kayak temannya tadi, ya udahlah tanpa pikir panjang Citra ini coba deh menggunakan susuk di tempat dukun yang temannya Citra ini yang ngasih saran itu, tanpa mengetahui resiko dan penyebabnya setelah menggunakan susuk. Suatu hari nih guys, jadi si Citra ini sibuk dengan job manggungnya, kesana kesini, dia sibuk sekali tuh. Hampir sebulan penuh Citra terus yang dapat tawaran job manggung. Sampai-sampai teman yang satu manajernya ini pun iri sama Citra, kenapa Citra terus yang dapat manggung sedangkan aku nggak pernah dapat. Hingga akhirnya temannya ini mencari tahu kenapa sih si Citra ini bisa dapat job manggung terus. Jadi pas si Citra ini lagi pergi manggung sama manajernya guys, jadi temannya yang satu manajer ini ngendak-ngendak ke kamarnya si Citra untuk nyari tahu dia ini pakai apa sih kok laris banget kayak gitu. Lagi ngacak-ngacaknya lemari si Citra, temannya ini menemukan sebuah bungkusan. Di dalam bungkusan itu ada satu buku panduan gitu guys. Dibaca-bacalah sama temannya Citra ini, yang temannya satu manajer itu guys. Rupanya si Citra ini menggunakan susuk dari salah satu dukun yang terkenal di desa sebelah. Jadi temannya ini nyari tahulah lokasi atau tempat tinggal si dukun itu. Setelah ketemu alamatnya guys, teman yang satu manajernya ini datang ke sana. Oke, kita lanjut. Sesampainya teman yang satu manajernya ini ke rumah dukun itu, dia ini minta sama si dukun itu yang sudah membuatin susuk untuk si Citra. Jadi dia tuh minta kayak gini, temannya Citra itu yang satu manajer guys. Jadi dia ini minta sama dukun bagaimana caranya si Citra ini sepi job. Dan kebalikannya malah si teman yang satu manajer itu yang rame jobnya guys. Dengan memberi beberapa gepokan uang, dukun itu pun nurutin apa yang diminta sama temannya Citra ini. Jadi dukun ini ngasih gelang, galung, sama cincin ke temannya Citra itu guys. Dan juga dukun ini ngasih kayak serbuk-serbuk itu untuk ditaburin di kamarnya Citra. Dengan ekspresi yang senyum jahat itu, temannya ini langsung ya punya pikiran yang aneh untuk si Citra. Dan siap-siap naburin bubuk itu ke kamarnya. Dan ini momentumnya guys, siap-siap kalian. Jadi sesampainya di kamar Citra nih, langsung buru-buru temannya ini nabur-naburin apa tuh kayak bedak itu di ruangan kamarnya Citra. Sekitar jam 12 malam, Citra pun pulang habis manggung dan langsung masuk ke kamarnya guys. Karena kecapean, Citra ini langsung tidur.
Pas bangun pagi, si Citra ini kaget ngeliat wajahnya yang kayak jerawat-jerawatan gitu. Jerawat itu full banget guys, di wajahnya itu full banget jerawat. Dan jam 10 pagi, manajernya ini nelpon Citra, katanya ada jadwal manggung lagi. Duh, kata Citra, gimana nih wajahku lagi penuh banget dengan jerawat. Kan cuma jerawat, nggak masalah dong, kata manajer bilang ke Citra. Jadi mereka berdua bergeraklah ke tempat acara itu, tempat manggung itu. Tapi adanya pas Citra ini naik ke atas panggung, biasanya kan rame tuh penonton itu pada mendekat. Tapi hari itu beda guys, penonton malah nggak mau mendekat dan menjauh gitu. Kayaknya penonton ini jijik banget ngelihat wajah Citra guys, karena bonyok-bonyok itu, penuh nanah, mana bau lagi. Manajer yang ngelihat kejadian itu merasa kecewa dengan Citra. Citra yang sedih karena sudah buat manajer kecewa, dia itu nangis-nangis lah di kamarnya guys. Sambil dia ngaca sambil ngelihat wajahnya yang rusak itu. Wajah dia yang jerawat itu kayak ngeluarin nanah yang bau banget guys. Hampir seminggu kayak gitu terus, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, malah nambah jadi. Job manggung Citra pun mulai sepi guys. Malah nggak pernah ada tawaran lagi untuk Citra manggung. Jadi Citra ini mikir, apa karena aku masang susuk ya jadi kayak gini nih wajahku. Ya udahlah, Citra ini coba pergi ke tempat dukun itu lagi guys, yang pertama kali dia masang susuk itu. Jadi Citra ini coba untuk ngelepasin susuknya yang sudah 3 tahun dia pakai. Pas nyampainya di rumah dukun itu guys, dukun ini kaget ngeliat wajah Citra yang sudah bonyok banget guys. Terus dukun ini mikir dan ingat, apa jangan-jangan ini ulah cewek yang kemarin ngasih duit segepok. Jadi pas bengong gitu, dukun ini kaget, dikagetin sama Citra. Saya tahu apa maksud kamu, kata dukun itu bilang ke Citra. Ya udah langsung aja masuk, kata dukun gitu guys. Jadi Citra disuruh mandi kembang 7 rupa gitu di dalam sebuah bak gede gitulah. Kira-kira si Citra ini mandi kembang itu ada 7 ember guys. Apa nggak masuk angin loh. Setelah mandi kembang itu, perlahan wajah Citra sudah mulai membaik guys, dan aroma-aroma busuk di badannya udah hilang. Citra pun senang dong pastinya, dan semenjak kejadian itu, Citra sudah jerah dan nggak mau lagi makin susu kayak gitu. Jadi Citra ini menyesali apa yang sudah dia perbuat dulu guys. Sekian ceritanya dan bye-bye.